Oke, sekarang kita akan belajar buat ujian hari Senin. Ini pembahasan soal yang kemarin udah Bapak kasih. Jadi kalian kalau misalkan ada jawaban yang salah silahkan diperbaiki. Kemudian dipelajari. Dan soal ujian yang akan keluar itu mirip-mirip dengan yang Bapak berikan sekarang. Oke. Mulai dari bagian pendahuluan aljabar. Nah, di pendahuluan aljabar itu kita sebenarnya udah belajar mengenai gimana sih cara menuliskan perkalian, pembagian, penjumlahan, serta pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, untuk soal yang pertama, 3 dikali A. Ini langsung aja karena ini nggak ada caranya. Kalian kalau misalkan ada perkalian aljabar, konstanta dikalikan variabel, kalian tulis berurutan konstanta dan variabel tersebut gitu ya. 3 dikali A berarti konstantanya 3, variabelnya A. Nah gitu, ini jawabannya. Kemudian kalau pembagian itu ditulis dalam bentuk pecahan. A dibagi 9 ya jadi A per 9 gitu. Kemudian yang ini, X dikurangi Y dikali 6. Ini sama aja dengan perkalian yang kemarin kita dipelajari terakhir kali, yaitu perkalian distributif. X dikalikan ke 6, kemudian Y juga dikalikan ke 6. Negatif Y dikalikan 6 juga. Berarti jawabannya X dikalikan 6 berarti jadi 6X. Kemudian negatif Y dikalikan 6 jadi negatif 6Y. Nah, ini jawabannya gitu. Nah, kemudian nomor 4. Ini ada 3 operasi ya. Yang pertama perkalian, penjumlahan, serta perkalian lagi. Ingat kalau misalkan ada operasi aritmatika, itu yang didahulukan yang pertama apa? Kurung dulu ya. Kurung. Yang kedua pangkat. Yang ketiga kali atau bagi. Yang keempat itu tambah atau kurang ya. Gitu. Nah, ini ada kali sama tambah nih. Berarti yang dikerjain yang kali dulu dong gitu. 2 dikali X jadi berapa? 2X ya. Kemudian ditambah Y dikali 8 berapa? Kalian bisa tulis Y 8 atau 8Y. Tapi Bapak sarankan kalau ditulis itu berurut dari angka dulu baru huruf. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. 4A ditambah 3A. Ingat kalau misalkan analoginya, misalkan A itu adalah sebuah spidol. Kalau misalkan Bapak punya 4 spidol ditambah 3 spidol, itu jumlahnya jadi 7 spidol kan. Nah, ini juga sama di aljabar juga gitu analoginya. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian bisa tonton lagi video mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi kita jumlahkan saja koefisien yang ada pada suku tersebut gitu ya. Koefisien itu apa? Angka di depan variabel nih. Angkanya 4 sama 3. Kita jumlahkan aja, kemudian tulis kembali variabelnya. 4 tambah 3 berapa? 7. Variabelnya apa? A gitu. Sekarang nomor 8 juga sama ya. Ini pengurangan. Kita lihat angka di depan variabelnya atau koefisiennya. 8 sama 6. 8 dikurangi 6 berapa? 2. Kita tulis 2. Kemudian jangan lupa variabelnya apa? A gitu. Nah, untuk nomor 7, ingat syarat untuk penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar itu ada syaratnya. Yang pertama, variabelnya harus sama. Kemudian yang kedua, pangkatnya juga harus sama ya. Variabel sama, pangkat sama, baru mereka bisa dijumlahin. Nah, kalau kita lihat nih, ada berapa suku? Yang suku pertama negatif 5X. Suku keduanya 10, suku ketiganya 3X, suku keempatnya 9. Supaya kita mudah, kita kelompokin dulu nih. Yang sukunya sejenis atau variabelnya sama, berarti negatif 5X ditambah 3X, kemudian ditambah 10 dikurangi 9. Nah, negatif 5X ditambah 3X berapa? Menjadi negatif 2X. 10 dikurangi 9 berapa? 1 ya. Jadi jawabannya negatif 2X plus 1. Nah, yang nomor 8 ini bilangan desimal ya. Kita langsung kurangkan saja seperti biasa. Misalkan
2,7 dikurangi 1,4. Ini kurangi 7 kurang 4 3. 2 kurang 1 1 ya. 1,3. Jangan lupa X-nya ya. Nah, gitu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 9. Nah, untuk perkalian dan pembagian bentuk aljabar itu tidak ada syarat ya seperti penjumlahan. Jadi meskipun mereka sukunya berbeda gitu ya, atau misalkan variabelnya nggak sama, atau misalkan ada perkalian seperti nomor 9 ini, 9A dikali 9 yang 9A itu kan ada variabelnya A, kemudian 9A dikali 3 itu sedangkan dia itu nilainya tetap gitu atau konstanta, itu tetap bisa dikerjain gitu. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 27 ya. 27. Jangan lupa tulis A-nya juga gitu. Nah, kalau misalnya kalian lupa lagi, kalian bisa lihat catatan kalian atau tonton video mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar gitu. Kemudian berlaku yang sama juga dengan nomor 10 yang negatif 5 dikali 8x. Negatif 5 dikali 8 berapa? Negatif 40 gitu ya. Jangan lupa x-nya. Ingat, kalau misalkan positif dikali positif itu hasilnya positif. Kalau misalkan negatif dikali positif hasilnya negatif. Kalau misalkan positif dikali negatif hasilnya hasilnya negatif. Kalau misalkan negatif dikali negatif hasilnya positif gitu. Karena ini dia tandanya negatif, kemudian dikali dengan 8 itu kan nilainya positif ya. Kalau misalkan nggak ada tanda, berarti negatif kali positif hasilnya negatif gitu ya. Jadi negatif 40x gitu. Nah, ini sama ya. Nomor 11 juga nih. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. 21 dibagi negatif 3 berapa? Negatif 7 ya. Jangan lupa A-nya berapa? Jangan lupa A-nya ditulis gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 12 nih. 12 dikali 4 per 3 A gitu ya. Ini kalian bisa kerjain 12 dikali 4 terus kemudian dibagi 3. Atau misalkan kalian bisa langsung sederhanakan dulu, dicoret ya. 3-nya menjadi 1 ya. 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi 4 dikali 4 berapa? 16 ya. 16, jangan lupa A-nya. Berarti jawabannya 16 A gitu. Kemudian nomor 13, 14, 15 dan 16. Ini mengenai substitusi bentuk aljabar. Nah, kalau substitusi itu apa? Ingat, diambil dari kata substitusi ya, diambil dari kata substitut ya. Substitut yang artinya itu mengganti. Jadi kita ganti nilai A dengan negatif 3 gitu. Negatif 4A, kita ganti A-nya dengan negatif 3. Berarti negatif 4 dikali negatif 3. Nah, ingat yang tadi. Kalau misalkan ada negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif ya. Berarti negatif 4 dikali negatif 3. Jawabannya adalah 12, positif 12. Kemudian A kuadrat berarti negatif 3 pangkat 2 gitu ya. Ini sama aja kayak negatif 3 dikali dengan negatif 3. Negatif dengan negatif lagi nih. Berarti jawabannya positif. 3 dikali 3 berapa? 9 ya. Positif 9 jawabannya. Kemudian yang nomor 15. 15. A-nya kita ganti dengan negatif 3. Berarti 5 dikali negatif 3 ditambah 1. Ingat, kalau misalkan ada operasi aritmatika lagi nih, yang dikerjain yang mana dulu kalau ada perkalian sama penjumlahan? Yang dikerjain perkalian dulu. Berarti yang kita kerjain ini dulu ya. 5 dikali negatif 3 berapa? Negatif 15. Karena dia bilangan negatif ketemu dengan bilangan positif gitu. Makanya jawabannya negatif 15. Kemudian ditambah dengan 1. Jawabannya jadi negatif 14. Jadi kalau misalkan di garis bilangan nih, di sini negatif 15 ya. Kalau misalkan dia penjumlahan, dia itu arahnya akan ke kanan gitu. Berarti dia satu langkah ke kanan gitu ya. Sini misalkan. Nah, negatif 15, satu langkah kanan berapa? Negatif 14. Jadi ini jawabannya ya. Negatif 14. Negatif 15 ditambah 1 jawabannya adalah negatif 14 gitu.
Kemudian yang nomor nomor 16. 3, A-nya kita ganti nih, negatif 3 dikurangi 7. Ingat, kalau misalkan ada operasi aritmatika, kurung dulu yang dikerjain ya. Lihat nih, kita balik ke atas. Yang kita kerjain pertama, karena itu ada kurung dulu ya. Kurung dulu, pangkat, kali atau bagi, baru tambah atau kurang. Berarti kalau misalkan di sini kita lihat, ini ada kurung dulu nih, negatif 3 dikurangi 7 nih ya. Yang kurung dulu yang kita kerjain nih. Negatif 3 kurangi 7 berapa? Ya. Ada warna biru, 3 kita tulis dulu. Negatif 3 nih. Bapak punya misalkan titik awalnya negatif 3. Kalau pengurangan dia akan ke kiri ya arahnya ya. Ke kiri sebanyak berapa langkah? 7 langkah ya. Negatif 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Berarti negatif 3 dikurangi dengan 7 adalah negatif 10. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita tinggal kaliin aja nih. 3 dikali negatif 10 berapa? Ini lihat tandanya, jangan lupa negatif dikali positif. Berarti hasilnya negatif ya. 3 dikali 10, 30. Berarti negatif 30 jawabannya gitu. Oke, sekarang yang nomor 17, 18, 19, 20. Nah, ini mengenai menyederhanakan bentuk aljabar linear. Ini mungkin adalah tipe soal yang paling susah gitu ya. Nah, ini nomor 17 dulu kita lihat. 4x ditambah 5 dikali 2x dikurangi 7. Yang kita kerjain yang mana dulu kira-kira? Yang kita kerjain yang ini dulu ya. Yang perkalian dulu, ingat. Berarti ini jumlah. Ini kalau kita lihat operasinya ada penjumlahan sama perkalian nih. Nah, yang kita kerjain yang kali dulu dong. Gitu. Nomor 17. Oke. 4x kita tulis dulu ditambah ini 5. Ini perkalian distributif ya, 5 dikali ke 2x, 5 juga dikali ke negatif 7. 5 dikali 2x berapa? 10x ya. Kemudian 5 dikali negatif 7. Itu jawabannya negatif 35 gitu. Nah, ini ada yang suku sejenisnya atau yang variabelnya sama nih. Bisa kita sederhanakan lagi. 4x ditambah 10x jadi 14x. Kemudian negatif 35-nya kita tulis aja lagi karena dia nggak ada suku sejenisnya gitu. Dia emang nilainya tetap aja segitu karena nggak ditambah berapa, nggak dikurang berapa gitu ya. Kita lanjut ke nomor 18. Ini sama aja sama kayak nomor 17. Kita lihat ada berapa operasi sih di sini. Yang pertama ada operasi perkalian nih. 7 dikali 2A min 1. Kemudian ada operasi tambah di sini ya. Ditambah apa? 6 dikali negatif 3A plus 2. Jadi yang kita kerjain yang mana dulu? Yang Bapak kotakin dulu ya. Bebas mau kalian kerjain yang mana dulu. Kalau Bapak saran ini kerjain berurutan aja. Dari kiri aja dulu. Yang paling awal 7 dikali 2A ya berapa? Kita kerjain dulu yang ini. 7 dikali 2. 7 dikali 2A. Kemudian 7 juga dikali ke negatif 1. 6 dikali ke negatif 3A. 6 juga dikali ke 2 gitu. 7 dikali 2A berapa? 14A gitu ya. 7 dikali negatif 1. Positif kali negatif. Hasilnya pasti negatif. Berarti min 7. Oke. Karena dia ada operasi penjumlahan, kita coba kerjain yang perkaliannya dulu. Jumlahnya kita tetap tulis aja biasa gitu. 6 dikali negatif 3A. Jawabannya berapa? 6 dikali 3. 6 kali 3, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Jadi jawabannya negatif 18A gitu ya. Kemudian 6 dikali 2. Positif dikali positif hasilnya positif juga. 6 kali 2 berapa? 12 ya. Nah, kita udah dapet nih. Kita lihat nih ada yang sukunya sama. Kita kelompokin dulu ya. 14A dikurangi. Ini ya jadi dikurang. Karena positif dikali negatif gitu ya. Nah, tanda operasinya jadi berubah ya. Jadi dikurang ya. 18A dikurangi 7 ditambah 12 gitu.
Nah ini kita lihat, ini sukunya sejenis nih, udah kita kelompokin nih. 14A dikurangi 18A. Berapa nih 14 dikurangi 18? Negatif 4A. Negatif 7 tambah 12, jawabannya positif 5 gitu. Ini maka jawabannya nomor 18 nih. Kita lanjut ke nomor 19. Nah ini sama ya kayak tadi, cuma bedanya nih, kita lihat nih. Ini ada operasi perkalian. Yang pertama 8 dikali Y min 1. Kemudian cuman sama dikurangi doang nih. Cuman dioperasi, berarti kita kerjain yang perkaliannya dulu dong gitu ya. Jadi 8 dikali Y berapa? 8 Y gitu ya. 8 dikali negatif 1. Positif kali negatif hasilnya negatif. 8 kali 1 8 ya. Nah ini kita dikurangi nih. Nah ini keluar dari kurung nih. Jadi ini kan tandanya positif ya. Cuman dia nggak ketulis aja. Positif kali negatif hasilnya negatif gitu. Berarti kalau keluar dari kurung 7Y itu jadi nilainya negatif ya. Kemudian 2 kalau misalkan keluar dari kurung dia positif kali negatif. Kalau keluar dari kurung berarti kalau positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti negatif 2-nya nilainya negatif gitu. Gini ya. Kita dapat nih. Ups. Kenapa nih? Oke. 8Y dikurangi 8 dikurangi 7Y dikurangi 2. Kita kelompokin seperti biasa. 8Y dikurangi 7Y. Min 8 min 2. Oke, 8Y dikurangi 7Y. Jawabannya berapa? 8 kurang 7. 1 ya, berarti jawabannya Y doang nih. Y dikurangi 8 min 8 dikurangi 2. Min 8, terus ke kiri nih. Bapak punya garis bilangan lagi. Min 8. 2 langkah ke kiri. 1, 2. Min 9, min 10. Berarti jawabannya Y dikurang 10 gitu. Sekarang nomor terakhir. Ini kita ada pecahan, tapi jangan panik. Ini ada berapa operasi nih? Kayaknya ada 3 operasi. 1/4 dikali ke X min 8. Kemudian ditambah 1/2 dikali X min 4 gitu. Kita kerjain dulu. 1/4 dikali X. Berarti jadi 1/4 X. Kemudian 1/4 dikali negatif 8. Jadi negatif 8/4 ya. 4. Terus ditambah setengah dikali X. Jadi setengah X. 1/2 ya maksudnya. Sama aja. 1/2 dikali dengan negatif 4. Jadi negatif 4/2. Nah, kita sederhanain dulu nih. Kayaknya bisa nih. Kita tulis dulu 1/4 X. Ini disederhanain 8 dibagi 4 berapa? 2 ya. Ditambah setengah X. Dikurangi lagi 4 bagi 2 berapa? 2 juga ya. Nah, ini kita kemudian kelompokin. 1/4 X. Ditambah 1/2 X. Dikurangi 2. Dikurangi 2 gitu ya. Oke, 1/4 ditambah 1/2. Kita samain dulu penyebutnya ya. Jadi per 4 berarti ya. 4 dibagi 4. 1. 1 dikali 1. 1 gitu. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 ditambah 1. Sorry 2 dikali 1. Ya, jadi 2 gitu. X ya min 2 min 2 gitu. Jadi 3/4 X min 4 gitu jawabannya ya. Sebentar. Sebelum diakhiri, Bapak mastiin dulu nih. Oke. Maka jawabannya benar ya. 3/4 X min 4. Ini jawaban untuk yang nomor 20. Jadi itu nanti kita keluar di ujian nih. Mudah-mudahan kalian dapat nilai yang lebih memuaskan lagi dibanding UTS kemarin. Soalnya nggak akan Bapak ganti jauh ya. Soalnya tipe soalnya kan sama dan Bapak nggak akan acak juga. Jadi semoga nilai kalian bagus ya untuk ujian nanti di pekan depan. Selamat belajar. See you on the next video.